Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 683. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi masih ada sedikit harapan di matanya. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia harapkan. Oke, bagaimanapun caranya menangkan orang ini, kata penguasa kota Auli. Dia bergerak di dalam hatinya dan memutuskan, ini ide yang bagus. Dia telah lama menganggap Qingchen luar biasa, tetapi dia tidak memiliki cara untuk memenangkan hati Qingchen. Sekarang potensi Qingchen benar-benar merangsangnya. Jika Qingchen dapat sepenuhnya tinggal di kota Changshuan, maka... Tunggu, ayah, kamu. Ao Qingling nampak malu dan marah. Dia menghentakkan kakinya. Wajahnya memerah, dia terdiam. Tetapi dia nampak sangat malu. Kenapa, nak? Apakah kamu tidak mau? Kata Auli seraya melirik Ao Qingling dan berkata dengan suara yang dalam, Putri, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Qingchen ini jelas merupakan pasangan yang cocok. Menjadi seorang ayah ingin anaknya bahagia dan juga memperjuangkan masa depan, kata penguasa kota Auli. Ao Qingling membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apakah aku tidak mau? Tapi mengapa ada harapan samar di hatiku? Oleh karena itu Ao Qingling berhenti berbicara dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa dominasi ayahnya membuatnya merasa sedikit senang. Nah, aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Namun seni tubuh Tiran Peng Yunku baru saja dimulai. Selanjutnya aku akan memberitahu Anda bahwa kepercayaan diri Anda tidak layak disebut di depan kursi ini, kata penguasa kota Peng Yun. Seni tubuh Tiran Peng Yun serangan kedua langsung dirilis. Segera dia melambaikan tangannya. Dalam kehampaan awan tak berujung muncul. Awan-awan ini berlapis-lapis satu sama lain, mengandung makna mendalam yang luar biasa. Kekuatan seni tubuh tiran akhirnya dimainkan. Langkah ini digunakan untuk menghilangkan awan dan mengguncang ombak. Dibandingkan dengan langkah pertama, sekarang nampaknya adalah pembunuh yang sebenarnya. Saat ini pikiran Qingchen juga merasakan bahayanya. Gerakan pembunuh besar dari awan dan ombak datang dalam sekejap, membatasi langit dan bumi, dan semua aturan tidak mungkin untuk dilawan. Seolah-olah dunia ini telah menjadi dunia di dalam tubuh angin yang sakal. Dia memegang kendali. Kebenaran luar angkasa, penguasa guntur, kata Qingchen. Tiba-tiba kekuatan guntur berkelabat di telapak tangannya. Selain itu kekuatan spasial yang menakutkan juga menyebar. Di saat yang sama energi iblis Yama yang tak ada habisnya juga mengalir. Beberapa energi iblis ini bahkan mengembun menjadi kepala iblis. Energi iblis ini melonjak di aula utama, mengubah ekspresi banyak ahli di sekitarnya dan mundur. Beberapa energi iblis ini tiba-tiba mengalir ke penguasa dari 3 kota besar. Mereka terkontaminasi. Beberapa master dari tapai alam suci bumi bahkan tidak dapat menahannya. Melihat itu penguasa kota Tianwei Sui Wudao dan penguasa kota Subgunogu Liu Shen marah. Mereka buru-buru mengambil tindakan, menstabilkan lingkungan, menahan invasi energi iblis dan menjaga master dari kekuatan masing-masing di belakang mereka. Kamu benar-benar bisa membangkitkan kekuatan iblis di aula besar ini. Tidak heran kamu begitu percaya diri, kata penguasa kota Peng Yun. Dia berdiri di tempat awan dan ombak yang tak berujung. Namun di bawah cahaya guntur, juga di bawah energi iblis, mereka berubah menjadi kehampaan. Melihat itu semua orang menghirup udara dingin. Penguasa kota Peng Yun menuju melawan angin dan membuat gerakan yang kuat. Dengan 2 gerakan, Qingchen tidak terluka sama sekali. Ini luar biasa. Jika bukan karena Qingchen sebagai manusia, Sui Wudao dan yang lainnya bahkan akan curiga bahwa Qingchen adalah anggota ras iblis. Kamu bahkan menyerangku dengan 2 gerakan. Sekarang giliranku untuk menyerang, kata Qingchen. Dia mengeluarkan energi jahat dan seketika melakukan serangan. Tanda pembelah langit. Di saat yang sama Qingchen juga memainkan tanda pembelah langit. Dan Qingchen juga mendesak True Ki Dragon.
Ini adalah aura naga sejati yang terkandung dalam pil naga sejati yang tak tertandingi. Itu sekarang ditampilkan oleh Qin-Chen. Kombinasi serangan tanda pembelah langit dan juga True Dragon Ki itu langsung menyapu ke arah penguasa kota Pengyun. Serangan itu jatuh seketika jubah suci di tubuh penguasa Pengyun itu langsung rusak. Dan dia langsung terhempas. Melihat itu semua orang mengubah ekspresi mereka. Aura macam apa itu? Ini menakutkan. Kekuatan supranatural, pewaris guru suci, apakah ini sangat mengerikan? Itu bagus. Beberapa penatua dari kota Changsua nampak terkejut, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Qin-Chen, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku, mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Saya akan memberitahu Anda kesenjangan antara puncak tahap air alam suci bumi dan tahap tengah alam suci bumi. Gerakan ketiga, seni tubuh tirani angin, muncul. Gerakan keempat, tubuh tiran tak terkalahkan. Gerakan kelima, tubuh tuan. Gerakan keenam, tubuh diremajakan. Boom! Penguasa kota Pengyun itu berdiri tegak melawan angin, di antara pakaiannya meledak, kulitnya bercahaya dan bersinar memancarkan aura yang gelap dan keras. Menghadapi True Dragon Ki yang dikombinasikan dengan tanda pembelah langit, ekspresi penguasa kota Pengyun itu berubah dan dia langsung memainkan 4 gerakan terakhir dari seni tubuh tirannya. Ada total 6 pukulan dari seni tubuh tiran, mewakili 6 makna mendalam yang berbeda dan metode yang berbeda. Selanjutnya, kedua serangan itu langsung bertabrakan. Boom! Tanda ilahi Qin-Chen di langit pecah, langit runtuh dan bumi retak. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kekuatan menakutkan menembus ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dan bahkan beberapa energi iblis Yama di aula tidak dapat membantu tetapi mundur. Tanda ilahi pembelah langit Qin-Chen meledak dan sebenarnya ditentang oleh kekuatan tubuh tuan itu. Tubuh tuan ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bahkan itu mungkin tidak lebih lemah dari tubuh suci abadi. Saat ini Qin-Chen terbang terhempas, jubahnya hancur. Darah berceceran di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan dia terluka parah di bawah seni tubuh tiran ini. Tentu saja ini didasari oleh karena perbedaan tingkat kultivasi antara keduanya yang sangat besar. Apakah anak itu sudah mati? Kata penguasa kota Pengyun. Dia melirik ke tempat Qin-Chen terbang terbalik. Pada saat ini semua orang juga melihat ke arah Qin-Chen terbang terbalik. Mereka menunggu dan melihat apakah Qin-Chen sudah mati atau tidak. Karena Qin-Chen kali ini berjudi dengan mereka. Jika Qin-Chen masih baik-baik saja, maka mereka kalah dan mereka harus mundur dari kompetisi ini. Ada keheningan di seluruh aula itu. Semua orang memandang Qin-Chen yang mundur dalam energi iblis dan secara bertahap jatuh ke tanah. Semua orang tidak dapat merasakan napas Qin-Chen dan sangat gugup. Saat ini tubuh Qin-Chen jatuh ke tanah tetapi tidak berbaring. Sebaliknya dia berdiri tegak. Tiba-tiba dia membuka matanya yang sangat tajam. Seni tubuh tiran ini memang sangat kuat. Ada 6 rahasia mengerikan. Yang terakhir bahkan sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Hampir meledakkanku, tapi sayangnya itu masih lebih lemah dan tidak bisa membunuhku, kata Qin-Chen. Saat ini semua orang melihat Qin-Chen masih hidup dan penuh vitalitas. Semua orang nampak terkejut. Ini benar-benar di luar harapan semua orang. Semua kota besar menjadi gila. Qin-Chen di depannya tidak tahu monster macam apa itu dan dia tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Faktanya saat ini Qin-Chen juga merasa tidak enak badan. Seni tubuh tiran Pengyun itu memang kuat, terutama gerakan terakhir. Kembalinya tubuh tiran ke vitalitas yang mengenai tubuhnya membuatnya benar-benar merasa bahwa jiwanya akan meledak. Namun Qin-Chen selamat dengan tubuh suci abadi dan juga aura naga sejati. Namun tubuh fisiknya juga terluka parah dan titik akupuntur di sekujur tubuhnya hampir runtuh dan tubuh fisiknya juga retak di mana-mana. Dia segera dengan gila-gilaan menyerap energi pil dari pil naga asli yang tiada taranya di dalam cakram Gyeokyan-kun. Dan juga asal-usul naga sejati terbang keluar, menggabungkan kekuatan pena suci kuno untuk menyembuhkan luka-luka Qin-Chen. Bagaimana dengan itu? Puncak tahap air alam suci bumi hanya itu saja. Itu tidak bisa membunuhku sama sekali. Saat Qin-Chen pulih dari luka-lukanya, seluruh tubuhnya penuh energi. Saat dia menghadapi penguasa kota Pengyun itu, Qin-Chen kemudian berkata,
kamu, penguasa kota Pengyun, sesuai kesepakatan, karena Anda tidak dapat membunuh saya, Anda harus pergi dan mundur dari pertarungan. Penguasa kota Pengyun itu nampak mengerutkan kening. Dia sendiri mengalami banyak luka, tubuhnya sangat rusak dan kondisinya sangat buruk. Jika dia pergi begitu saja, dia akan kehilangan muka di masa depan. Tetapi jika dia tidak pergi, dia juga malu. Daripada melakukan ini, lebih baik tidak melakukan dua-duanya. Di matanya, cahaya dingin berkedip seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan tubuhnya tegak kembali. Di mana ada begitu banyak omong kosong, dasar binatang kecil, layak untuk berbicara denganku. Hanya saja kamu telah memperoleh banyak harta di sini. Berikan semua harta itu kepadaku. Saudara Sui Wudao, saudara Gu Liusen, mari kita bertindak bersama dan hancurkan anak ini. Satu orang tidak bisa membunuhnya. Jika kita bertiga bekerja sama, tidak bisakah kita membunuhnya? Kata penguasa Pengyun itu. Oke, di alam rahasia iblis Yama ini, tidak perlu membicarakan aturan apapun. Bunuh dia. Kata Sui Wudao. Dia sudah lama berniat untuk membunuh Qingchen. 3 puncak tapair alam suci bumi itu siap bergerak. Mereka siap bergandengan tangan untuk membunuh Qingchen. Tak tahu malu, Nona Ao Qingling juga memarahi. Ayah, cepat bantu. Kamu tak tahu malu. Penguasa kota Oli juga berkata dengan marah. Dia juga seorang puncak tapair alam suci bumi yang tiada taranya. Dan juga merupakan penguasa sebuah kota besar. Dan perilaku dari penguasa kota Pengyun itu benar-benar membuatnya jijik. Aoli, apakah kamu berani menghentikan kami bertiga sendirian? Hari ini kami akan benar-benar memusnahkanmu dan juga anak itu. 3 penguasa kota besar itu sama sekali tidak takut kepada Aoli. Aku tahu kita bertiga hanya akan membunuh anak itu. Mengapa aku harus melawannya sendirian? Kata Ni Peng, penguasa kota Pengyun itu, ada penyesalan di hatinya. Coba saja, lihat apakah Anda dapat membunuh Qingchen dan saya. Penguasa kota Aoli berteriak dengan dingin. Qingchen, kemarilah, aku tidak percaya dengan kita berdua. Kita tidak bisa mengalahkan ketiga orang itu. Kata penguasa kota. Kebaikan Tuan Kota Aoli, saya mengambilnya dengan hati saya. Tapi aku berjalan sendiri. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Bahkan jika itu adalah malapetaka hidup ataupun mati, aku harus melawannya sendiri agar aku bisa melatih diriku, kata Qingchen. Kemudian Qingchen berkata lagi dengan keras. Aku tidak percaya bahwa ketiga puncak tapair alam suci bumi yang tak tertanding ini dapat membunuhku. Seketika di tubuh Qingchen cahaya guntur melonjak. Setiap rune beredar padanya, seluruh orang berubah menjadi arus cahaya guntur. Dan suasana spasial yang mengerikan bertahan. Ruang di sekitar Qingchen menjadi kabur. Qingchen berubah menjadi guntur. Ketika 3 orang puncak akhir alam suci bumi itu melihatnya, mereka semua meraung dengan liar. Putra ini mengubah tubuhnya menjadi guntur, menggabungkan kekuatan luar angkasa, hembusan aura naga asli. Aura suci kuno bertahan dan beredar kepadanya. Tidak, putra ini menggunakan aura naga sejati dalam pil bumi yang tiada tara, dan juga pena suci kuno untuk mengembangkan hukum guntur. Setelah berhasil, dia akan berubah menjadi guntur dan bergabung ke dalam kehampaan. Ditambah energi iblis Yama yang dapat dia kendalikan. Di alam rahasia iblis ini, kita benar-benar tidak bisa menangkapnya. Sui Wudao dan yang lainnya nampak sangat marah. Mereka semua melihat perubahan pada tubuh fisik Qingchen. Teknik mengubah guntur dengan tubuhnya ini adalah ekspresi terkuat dari makna mendalam dari aturan. Orang biasa tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Begitu Qingchen melakukannya, dia akan kosong dan tidak akan bisa menangkap Qingchen. Lalu, bagaimana cara untuk membunuh Qingchen? Terutama di ranah rahasia iblis Yama ini, Qingchen masih bisa mengendalikan energi iblis Yama dan bisa berpergian kemana saja. Mereka bertiga benar-benar tidak yakin untuk bisa menjatuhkan Qingchen. Berapa banyak rahasia yang ada pada teman kecil Qingchen? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Keturunan guru suci, apakah itu sangat menakutkan? Penguasa kota Changsuan berpikir bahwa Qingchen berada di ambang keputusasaan setiap saat. Namun Qingchen selalu dapat bisa mengubahnya. Mengubah tubuhmu menjadi guntur. Saya harus melihat apakah yang mulia, maha kuasa dan sulit ditangkap. Nah, kamu memang kejam.
Kamu membunuh asasin saya dari organisasi Wukong. Dan kamu sombong seperti ini. Saya ingin melihat, apakah kamu akan baik-baik saja setelah ini? Sebuah suara dingin terdengar, saya tidak tahu dari mana asalnya. Namun setelah suara itu jatuh, sinar pedang sepanjang 3 kaki ditembakkan dari kekosongan tertentu di aula ini. Dan itu langsung menghantam punggung Qin Chen. Saat itu semua orang hanya melihat, orang yang memegang pedang adalah bayangan hitam. Pemimpin organisasi Wukong. Kata penguasa kota Auli, saat ini dia juga melihatnya. Namun dia tidak bisa melakukan apapun, dia hanya bisa melihat Qin Chen dihantam oleh pedang itu. Apa orang-orang dari organisasi Wukong juga ada di sini? Semua orang nampak terkejut. Tidak, itu bagus. Qin Chen harus mati di bawah serangan ini. Bersiaplah, setelah dia mati kita akan mengambil hartanya. Sui Wudao dari kota Tianwei, Gu Liusen dari kota Subkuno, dan Ni Peng dari kota Pengyun. Mereka semua berharap Qin Chen akan mati di bawah serangan ini. Namun adegan berikutnya mengecewakan mereka. Di saat serangan itu menghantam Qin Chen, tiba-tiba tubuh guntur Qin Chen hancur berkeping-keping. Pemimpin berbaju hitam dari organisasi Wukong itu berseru dengan kaget. Bagaimana itu bisa menjadi tiruan? Saya jelas telah mengunci napasnya dengan pedang kehidupan. Itu seharusnya bukan tiruan. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.